Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Hari ini, Rabu 6 Maret 2023. Perkenalkan, nama saya Reni Desiani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1 Angkatan 3, Universitas Negeri Jember, dengan NIM 250211105917. Saya mengajar di SMKN 1 Suboh, Kabupaten Situbondo, mata pelajaran matematika, dan saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 TKJ 3 dengan materi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Lebih jelasnya, mari kita simak video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ya. Ya, mari. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Maya. Maya. Satu anak cuma? Iya. Mana Maya ini? Sakit. Semoga Maya segera diberi kesehatan sehingga bisa belajar bersama lagi. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menyimpulkan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi menggunakan koordinat kartesius secara kreatif dan bernalar kritis. Sebelum saya masuk ke pelajaran, saya ingin bertanya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Tidak. Hari ini sehat semua ya? Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Sudah sarapan di rumah? Belum. Ya. Sama berarti. Apa kalian masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya. Apa masih ingat tentang segitiga siku-siku? Di segitiga siku-siku itu ada 3 sisi. Ada yang bisa sisi miring, ya? Sisi miring, sisi depan di depan siku satu. Ya, sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Kemudian ada sisi apa lagi? Ada yang bisa, ya? Sisi samping. Ya. Ada sisi samping di samping sudut dan bawah. Ya, sisi samping itu sisi di sampingnya sudut
sisi depan itu sisi di depannya alfa. Kemudian kemarin juga kita mempelajari rumus Pitagoras. Ada yang tahu rumus Pitagorasnya bagaimana? Ayo. Rumus Pitagoras. Ya, siapa? Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi miring kuadrat. Tapi jangan lupa kuadratnya, ada kuadratnya ya. Ya. Kalau itu yang ditanyakan sisi miringnya. Kemudian kita kemarin juga belajar tentang sinus, kosinus, dan tangen. Ada yang tahu rumusnya? Ya. Ya, coba. Sin sama dengan demi depan miring. Ya. Cos sama dengan samping miring. Terus satu lagi tangan. Tan sama dengan desa Ya, bagus. depan samping. Oh ya, untuk mengingatnya demi, sami, desam ya. Ya. Sinus adalah demi depan per miring, cos adalah samping per miring, tangan adalah depan per. Segitiga siku-siku itu ada 3 sisi. Ada yang bisa sisi miring ya. Sisi miring, sisi depan di depan sudut satu. Ya, sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Kemudian ada sisi apa lagi? Ada yang bisa ya? Sisi samping. Ya. Adalah sisi samping di samping sudut alfa. Ya, sisi samping itu sisi di sampingnya sudut Alfa. alfa. Ada satu lagi sisi apa? Ada yang bisa? Ya, mbaknya? Sisi depan. Sisi depan itu? Sisi di depan alfa. Ya, bagus. Sisi depan itu sisi di depannya alfa. Kemudian kemarin juga kita mempelajari rumus Pitagoras. Ada yang tahu rumus Pitagorasnya bagaimana? Ayo. Rumus Pitagoras. Ya, siapa? Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Ya, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi miring kuadrat. Tapi jangan lupa kuadratnya, ada kuadratnya ya. Ya. Kalau itu yang ditanyakan sisi miringnya. Kemudian kita kemarin juga belajar tentang sinus, kosinus, dan tangen. Ada yang tahu rumusnya? Ya. Ya, coba. Sin sama dengan demi depan miring. Ya. Cos sama dengan samping miring. Terus satu lagi tangan. Tan sama dengan desa Ya, bagus. depan samping. Oh ya, untuk mengingatnya demi, sami, desam ya. Ya. Sinus adalah demi depan per miring, cos adalah samping per miring, tangan adalah depan per. Bu Reni sudah menyiapkan video tentang sudut berelasi. Coba kalian perhatikan di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Setelah mempelajari dan hafal perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, selanjutnya kita akan belajar mengenai sudut-sudut berelasi di berbagai kuadrat. Sebelumnya, apa itu kuadrat? Kuadrat adalah bidang yang terbentuk dari perpotongan dua suku, yaitu suku X dan suku Y pada bidang kartesius. Pembagian kuadrat kurang lebih seperti ini. Kuadrat 1 baik X maupun Y bernilai negatif. Contoh, ada titik C negatif 3, negatif 4. Kuadrat gamma untuk X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Contohnya, titik D dengan koordinat 3, negatif 4. Jika satu putaran adalah 360 derajat, sedangkan satu putaran dibagi menjadi 4 daerah yang sama, maka satu kuadrat besarnya adalah 90 derajat. Jika kita mulai 0 derajat di sini, maka kuadrat satu besarnya 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadrat 2 besarnya 90 sampai dengan 180 derajat. Untuk kuadrat 3, 180 derajat hingga 270 derajat. Dan kuadrat 4, 270 derajat hingga 340 derajat. Gimana itu? Contoh, ada titik C negatif 3, negatif 4. Kuadrat gamma untuk X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Contohnya, titik D
Gimana itu? Dari tayangan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, Sudut berelasi ada 4. ya, yang Sudut kelas. pertama 0 sampai 90 derajat. Sudut kedua 90 sampai 180 derajat. Sudut ketiga 180 sampai 270 derajat. Sudut keempat 270 sampai 360 derajat. Ya, bagus. Sudut berelasi itu dibagi menjadi 4 ya. Sudut yang pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua, kuadran yang kedua berada di 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga adalah dari 180 sampai 270 dan yang terakhir keempat adalah dari 270 sampai 360 derajat. Ya, Sudut berelasi ada 4. ya, yang Sudut kelas. pertama 0 sampai 90 derajat. Sudut kedua 90 sampai 180 derajat. Sudut ketiga 180 sampai 270 derajat. Sudut keempat 270 sampai 360 derajat. Ya, bagus. Sudut berelasi itu dibagi menjadi 4 ya. Sudut yang pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua, kuadran yang kedua berada di 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga adalah dari 180 sampai 270 dan yang terakhir keempat adalah dari 270 sampai 360 derajat. Coba perhatikan ke papan tulis. Di sini ada 4 sudut berelasi. Yang pertama, sudut berelasi antara 90 sampai 90 derajat. Di sini ada sin cos tangen, di mana rumus untuk mencari sudut antara 0 sampai 90, misalnya di sini kita akan mencari sin, maka untuk mencari rumusnya adalah cos alfa. Kalau mencari cos, maka 90 derajat dikurangi alfa, maka hasilnya sin alfa. Alfa di sini itu adalah alfa yang ada di dalam kurung ini. Begitu juga sudut berelasi 180 sampai 90 dan yang lainnya. Di sini sudah ada rumusnya sendiri. Dari mana seperti ini? Dari mana rumus ini? Nanti kita bahas bersama. Dan di sini ada yang bertanya? Tidak ada. Paham? Sekarang kalian berdiskusi untuk berkelompok. Kelompoknya yang sudah saya tentukan kemarin ya. Ya. Silakan kalian menduduki tempat yang sudah saya tentukan kelompok kemarin. Kemudian saya akan berikan LKPD dan kalian diskusikan. Paham? Paham. Ayo kita lakukan berkelompok. Ayo berdiri. Pagi.
wajib bisa semua mengerjakan yang ada di LKPD tersebut. Setelah kalian diskusi, nanti ada presentasi yang saya tunjuk. Tiap kelompok nanti mewakili satu orang untuk presentasi. Siapa orang tersebut? Nanti saya tunjuk siapa-siapanya ya. Jadi kalian wajib bisa mengerjakan semua soal yang ada di LKPD tersebut. Saya bagikan LKPD. Di LKPD itu ada barcode. Di dalam barcode itu ada modul, ada materi yang bisa kalian panduan untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Coba kalian lihat dan pelajari. Coba di-scan ini. Ya. Ya, di situ ada beberapa materi yang bisa kalian baca sebagai petunjuk untuk mengisi latihan yang ada di LKPD tersebut. Coba perhatikan ke papan tulis. Di sini ada 4 sudut berelasi. Yang pertama, sudut berelasi antara 90 sampai 90 derajat. Di sini ada sin cos tangen, di mana rumus untuk mencari sudut antara 0 sampai 90, misalnya di sini kita akan mencari sin, maka untuk mencari rumusnya adalah cos alfa. Kalau mencari cos, maka 90 derajat dikurangi alfa, maka hasilnya sin alfa. Alfa di sini itu adalah alfa yang ada di dalam kurung ini. Begitu juga sudut berelasi 180 sampai 90 dan yang lainnya. Di sini sudah ada rumusnya sendiri.
mana sin 90 derajat min alfa bisa jadi cos A? Karena sin 90 derajat min alfa sama dengan X per R, yaitu sama dengan cos alfa X per R. Sekarang untuk kelompok kedua. Kelompok kedua saya tunjuk atas nama Karunia Agustin. Yang mana? Iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sudut 90 derajat sampai 180 derajat di kuadran 2. Jadi sin 180 derajat min alfa sama dengan Y per R atau sama dengan sin alfa. Cos 180 derajat min alfa sama dengan min X per R atau min cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan Y per min X atau min tan alfa. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kenapa sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa itu dari mana? Jadi karena sin 180 derajat min alfa sama dengan Y per R atau sin alfa. Jadi sama-sama sama dengan Y per R. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau atas nama Rani Putri Rahayu. Mana Rani? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan perbandingan trigonometri, yaitu sin 90 derajat min alfa sama dengan X per R sama dengan cos A. Cos 90 derajat min alfa sama dengan Y per R sama dengan sin alfa. Sedangkan tan 90 derajat min alfa sama dengan X per Y sama dengan kotan alfa. Apa ada yang bisa ditanyakan? Ya. Dari mana sin 90 derajat min alfa bisa jadi cos A? Karena sin 90 derajat min alfa sama dengan X per R, yaitu sama dengan cos alfa X per R. Setelah kalian berdiskusi tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Di sini ada kuadran 1, 2, dan 3. Yang terakhir kuadran 4. Di kuadran 1, bagaimana kesimpulannya? Ada yang bisa? Ya Bu. Ya, gimana? Sin sama dengan cos alfa, cos sama dengan sin alfa, tan sama dengan kotan alfa. Ya. Untuk kuadran 1 itu berada di sudut 0 sampai 90 derajat. Bisa? Ya. Sudut berelasi ada 4. Ya, yang keras. Pertama 0 sampai 90 derajat. Sudut kedua 90 sampai 180 derajat. Sudut ketiga 180 sampai 270 derajat. Sudut keempat 270 sampai 360 derajat. Ya, bagus. Sudut berelasi itu dibagi menjadi 4 ya. Sudut yang pertama itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian yang kedua, kuadran yang kedua berada di 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga adalah dari 180 sampai 270 dan yang terakhir keempat adalah dari 270 sampai 360
sama dengan cos alfa. Kemudian yang cos adalah sin alfa dan tangen adalah cot alfa. Itu yang kuadran 1. Untuk kuadran 2 yaitu 180 derajat min alfa untuk mencarinya. Itu siapa yang bisa menyimpulkan? Iya. Sin min 180 derajat min A sama dengan sin alfa. Cos min 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Ya, bagus. Untuk kuadran 2, untuk mencari rumusnya, untuk mencari alfanya itu, untuk sin 180 derajat min alfa itu adalah sin alfa dan cosnya adalah min cos alfa dan tangennya adalah min tangen alfa. Begitu juga dengan sudut berelasi ke 3 dan 4. Dari sini ada yang ditanyakan? Bisa ya? Setelah ini kalian kembali dan merapikan bangkunya masing-masing. Kemudian kita lakukan post test. Kita evaluasi hasil belajar kita dari tadi ya. Ya. Ayo